Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baik. Kita lanjutkan ya di Kitab Tauhid ya. Kita udah lama ya. Terakhir itu di 11 Maret ya. April, Mei, Juni ya. 2 bulan lewat. Kita masuk ke pertemuan ke-58. Ya, sekarang kita masuk ke bab 27 ya. Ke bab 27. Itu ada Pak? Foto ya. Ya, 11 Maret. Nah, sekarang jadi di bab sebelumnya itu memang kita sudah bahas tentang sihir ya. Ya, bahas tentang sihir. Jadi ini termasuk ya susunan yang bagus, udah jelasin dulu sihir apa, dukun apa, ya konsekuensinya gimana kalau percaya dan lain-lain. Ya, maka setelah beliau menyebutkan tentang sihir, maka beliau ingin menjelaskan bagaimana kaifiat ya menghilangkannya. Wala raiba, dan tidak ragu lagi anna hillasih ya, anna halasihra anna halasihri anil mashuri bil masyru'i fihi fadlun, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ya keadaan ya sihir ya yang berada di orang yang sedang disihir ya, atau menolong menghilangkan sihir dari orang yang disihir itu masyru' ya, disyariatkan. Kalau kita ada orang nih misalnya kelihatan kayaknya dia tuh diganggu ya, dipelet ya, atau yang lain, sihir kan udah banyak kan. Salah satunya kan tiba-tiba benci gitu ya, tiba-tiba cinta gitu kan. Ada satu kasus ya, yang dia mau bentar lagi mau nikah nih ya, tapi si perempuannya ini dia ingat mantannya ya, itu sampai benar-benar benci sama si calonnya itu, akhirnya dibawa gitu kan di ruqyah gitu ya. Dia nggak sampai muntah, cuman berat ya di bagian ininya ya. Setelah itu ya alhamdulillah ya hilang gitu ya perasaan itu, karena memang drastis lah kalau tiba-tiba linglung, tiba-tiba yang lain-lain ya. Ya meskipun secara medis juga memang bisa dijelaskan lah. Nah intinya kalau menghilangkan sihir anil mashur ya, dari orang yang terkena sihir, sebenarnya itu masyru', disyariatkan. Fihi fadlun kabirun, bahkan ada keutamaan yang besar. Limani betagha wajhallah, dengan catatan kalau mengharap wajah Allah atau ikhlas ya, ikhlas. Nah, nanti di sini kita lihat dalilnya ya. Dalil yang pertama, ad-dalilul awal, dalil yang pertama. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah. Ya. Jadi dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila itu ditanya tentang nushrah. Nushrahnya pakai alif lam. Jadi sudah tertentu ya. Nushrah yang itu apa? Yang ada zaman Nabi. Nah, ternyata nushrah di zaman Nabi itu udah pasti pakai sihir gitu ya. Paham ya? Jadi nushrah di zaman jahiliyah itu udah positif pakai bantuan setan, intinya itu. Makanya arahnya ke sana. Nanti makanya Nabi bilang faqala. Jadi nushrah itu secara bahasa, kalau dipahami secara bahasa, nushrah itu artinya melepas, mengurai, memisah. Intinya tuh kan kalau sihir itu kan ada buhul kan, ada ikatan-ikatan yang entah itu nggak tahu ditaruh di mana lah buhulnya gitu kan. Intinya nushrah itu ngancurin itulah, si buhul tadi ditanam atau pokoknya kalau kita ketemu orang disihir itu kan harus didapetin itu si buhulnya itu harus
dibakar atau dimusnahkan ya. Yaitu namanya nusrah secara bahasa. Tapi secara istilah nusrah di zaman jahiliyah itu ya halus sihri bis sihri, melepaskan sihir pakai sihir gitu ya. Jadi nusrah itu memang karena pakai alif lam kan, su'ila anin nusrah. Jadi an-nusrahnya sudah tertentu, bukan maksudnya nusrah mengobati sihir pakai ruqyah syariah, enggak. Kalau ruqyah syariah ya boleh pasti. Itu enggak jadi perbincangan ya. Jadi kalau isim ma'rifah pakai alif lam itu maknanya kan sudah spesifik. Ya, misalnya ara'aita ar-rajula misalnya. Gitu saya nanya, apakah Ustaz Ade melihat lelaki itu? Kalau ana nanya begitu, itu menandakan tuh ana tahu bahwa Ustaz Ade itu paham rajul yang mana yang saya tahu, cuman tadi enggak tahu namanya. Kayak tadi misalnya, ara'aita ar-rajula gitu. Apakah kamu melihat rajul ini? Pasti ya tanpa nunjuk pun maksudnya si ar-rajul yang dimaksud itu yang tadi, yang dua ini misalnya. Nah, itu maksudnya sudah tertentunya. Beda kalau anda nanya ara'aita rajulan, apakah Ustaz Ade melihat seorang laki? Yang mana nih? Yang tadi dari rumah ke sini kan rajul banyak yang saya lihat. Nah, itu dia nanya lagi. Berarti rajulnya udah enggak spesifik. Gitu ya. Tapi kalau di sini su'ila anin nushrah pakai alif lam. Nabi ditanya tentang nushrah. Enggak pakai nanya nushrah yang mana ya. Rasul langsung jawab, hiya min amali syaitan. Nushrah itu adalah amal perbuatan setan. Ya karena memang nushrah di zaman Nabi, makanya nushrah di sini jangan dipahami nushrahnya maksudnya ruqyah syariah. Jadi kalau kayak gitu, kan nushrah itu secara bahasa. Kalau secara bahasa artinya mengobati sihir, ya mengobati sihir lah. Secara bahasa itu mengobati sihir, ya secara bahasa. Ya. Tapi di sini faqala hiya min amali syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Daud ya. Itu dalil pertama. Dalilus tsani, dalil yang kedua waqala ya. Dan beliau berkata su'ila Ahmadu ya. Kalau ini dalil yang kedua, dia ditanya ya. Imam dari Abu Daud juga ini bahwa Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Faqala ya. Kemudian tadi kan Abu Daud berkata bahwa Imam Ahmad ya ditanya tentang nusrah, kemudian Imam Ahmad berkata ya faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah ya. Jadi Imam Ahmad ditanya, kemudian Imam Ahmad jawabnya pakai perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud ya kata beliau bahwasanya Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Bahwasanya Ibnu Mas'ud yakrahu ya memakruhkan ya hadza maksudnya nusrah seluruhnya, semua nusrah. Jadi nusrah mungkin ada jenisnya macam-macam ya. Nanti ada nusrah itu jenisnya macam-macam dan beliau memakruhkan nusrah. Kalau para sahabat ngomong makruh itu bukan makruh yang usul fikih ya, tapi maknanya haram. Ya, biasa. Kalau makin dekat ke sahabat keluar kata-kata makruh, tapi tergantung siapa yang ngomong. Karena masing-masing ulama atau para salafus saleh itu kadang dia punya ungkapan yang maknanya itu mesti kita bisa tahu makruh ini maksudnya makruh apa ya. Namanya para sahabat kalau benci itu berarti arahnya tuh ke arah haram ya. Itu sebenarnya ada perincian. Dan ini contohnya di perkataan Ibnu Mas'ud ini ya. Seperti itu. Jadi kenapa enggak berani Ibnu Mas'udin yuharramu hadza kullah, itu biasa, itu kan termasuk kehati-hatian, dan ini biasanya diikuti para ulama juga kan. Enggak, daripada ngomong haram itu lebih cenderung bilang enggak suka gitu, enggak suka. Karena kalau beneran ternyata enggak haram terus kita tiba-tiba mengharamkan, kita dosa. Ya kan? Jadi kayak pemilihan katanya itu enggak kayak masuk haram enggak gitu. Ya itu juga bisa dicontoh. Kadang ada beberapa kondisi ya dalam keadaan kita gitu ya. Ya sebenarnya tuh kita tahu itu haram, cuman entah ya enggak enak atau belum tepat waktunya, itu apa sih gitu misalnya, atau
nanti ada contoh Imam Ahmad juga begitu. Jadi kayak pergi atau menjauh atau kayak diemin, abstain gitu ya. Padahal nggak mungkin orang model begini abstain kalau tahu haram gitu. Nah, terus tapi dia abstain. Oh, berarti arahnya itu memang ya apa ya bisa apa namanya ya bisa ke arah dia memang nggak suka dan maksudnya itu menuju ke haram ya seperti itu. Nanti ada contoh. Itu dalil dua dalil. Nah, sebelum lanjut coba kita baca dulu yang bawahnya ya. Di situ ada penjelasannya. An-nushrah ya, ai al-ma'rufah al-ma'rufati fil jahiliyah. Nusrah yang dimaksud itu adalah nusrah yang dikenal di masa jahiliyah, allati kanu yasta'milunaha fil jahiliyah, yaitu yang biasa mereka melakukan si nusrah ini di masa jahiliyah. Dan dijawabnya apa? Itu perbuatan setan ya. Perbuatan setan pasti haram ya, pasti haram. Kemudian min amali syaitan, nisbatuha ila syaitan ablagu fi takbihiha. Ya, menisbatkan sesuatu terhadap kepada setan itu lebih menunjukkan bahwa ya itu lebih perbuatan itu buruk ya. Ya fi takbihiha ya, menjelaskan keburukannya, wa tanfiru minha, dan supaya orang itu lari. Ya, kita orang lain kalau lihat setan lari kan. Ini amalan setan ya, malah diikutin kan. Jadi supaya ada amalan yang dia sebenarnya haram, kemudian amal itu kita bilang ini amalan setan, itu gunanya untuk menjelekkan amalan itu, ya menunjukkan bahwa itu haram. Yang kedua tuh bikin orang lari ya, karena kalau yang normal ya kalau dibilang ini perbuatan setan tuh harusnya menjauh, bukan malah dikerjakan ya. Kemudian yakrahu hadza, membenci ini, al-karahatu indal mutaqaddimin, makruh di sisi orang-orang terdahulu, yuradu biha at-tahrim, maksudnya itu pengharaman. Jadi Ibnu Mas'ud ini perkataan beliau kita pahami mengharamkan nusyrah berarti ya, sihir dengan sihir. Yakrahu hadza kullah yuradu biha nusyrah allati min amali syaitan ya. Dan yang dimaksudkan dari nusrah dengan amalan yang merupakan amalan setan ini adalah hiya an-nusratu bisihri ya. Makin jelas bahwa nusrah yang ditanya ke Nabi ini adalah nusrah yang menghilangkan sihir pakai sihir, bukan menghilangkan sihir pakai ruqyah syariah. Itu nusrah juga, tapi bukan nusrah yang ini ya. Bukan nusrah yang dimaksud dalam yang ditanya ke Nabi ya. Justru adalah nusrah yang sihir dengan sihir. Itu dalil 1 2. Baik, Anda coba lihat dari ini ya. Ini cukup lengkap. Anda coba tambahkan. Ya, jadi pertama dalilnya tadi apa? Ditanya Nabi, kemudian Nabi jawab apa? Hiya min amali syaitan. Hiya min amali syaitan. Kemudian dalil yang kedua, Ibnu Mas'ud membenci, maksudnya mengharamkan ya, maksudnya mengharamkan. Nah, sekarang nusrah itu gimana? Ya, nusrah itu seperti apa? Ya. Jadi modelnya ada 2 ya. Pertama, nusrah yang syar'i yang kita kenal ya dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu lafaznya harus jelas ya. Kemudian dari Al-Qur'an, dari sunnah ya. Ya diawali dengan ya banyaklah istighfar, kemudian ya ambil wudu dulu, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5 ya, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman ya, ayat 100 berapa tuh 20-an, terus sampai surat Al-Jin, sampai Al-Mu'awwidzatain ya. Kemudian dilanjut bismillah ya. Na'udzu bi qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir gitu ya, yang dari hadis gitu. Itu aja ya. Kemudian bisa Al-Fatihah juga bisa ya. Al-Fatihah sampai 7 kali ditiup ya. Ditiup, diusap ya, yang disunahkan ya. Kemudian minum gitu ya. Memang dilakukan beberapa kali ya, dan bisa mandiri. Nah, ini jelas obat-obatan ya, misalnya pakai air zam-zam ya, doa, kita kemudian kurma ajwa ya, dan yang semisalnya daun bidara atau yang lain ya.
Nah, itu jelas, itu boleh. Nah, model yang kedua itu nusroh yang ditanya Nabi, itu menghilangkan sihir pakai sihir. Intinya sihir dibalas sihir, ya. Sihir dibalas sihir itu prakteknya gimana? Pertama, kan kalau orang disihir biasanya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Biasanya, ya kalau dia sadar dia disihir terus dia datang ke tukang sihir untuk melepas sihir, itu nusroh juga. Tapi biasanya ya itu model pertama ya. Jadi orang yang disihir datang ke tukang sihir ya. Kemudian pas dia datang ya masuk dong yang bahasan sebelumnya, dia mesti percaya bahwa dia disihir, kan dia ngomong saudara. Dukun ya, dukunnya dia ngomong, mau dukun baik kayak dukun apa gitu ya. Yang pakai sorban kayak gitu kan. Intinya dia kamu disihir gitu kan. Kemudian dia saya bantu gitu. Ya intinya masuklah yang larangan-larangan yang dulu kita bahas di bab-bab sebelumnya. Intinya buhulnya di sini ambil, hancurin gitu. Ya sembuh habis itu. Ya memang. Atau penyihirnya ya pergi ya nyari buhulnya. Ya, banyak modelnya. Bisa penyihirnya nyuruh orang lain ya, penyihirnya minta tolong pada jin yang lain, intinya untuk ngobatin dia, ya untuk ngobatin dia. Nah, bagaimana hukum yang kedua ini? Memang ya namanya ini ya, ini hasanah keislaman. Ini dibolehkan masalahnya. Dibolehkan. Ya, mayoritas para ulama itu membolehkan, terutama mazhab Hambali. Yang melarang itu pertama mazhab Syafi'i ya, mazhab Maliki ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim melarang, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya nanti di kitab ini ya arahnya memang mengharamkan ya. Nah, mayoritas mazhab Hambali sembilan Ibnu Qudamah, ya Al-Mardawi, Ibnu Muflih, Ibnu Najjar, an-nushrah yang sihir lawan sihir itu dibolehkan karena dua hal. Ya, karena dua hal. Pertama, karena darurat. Ya, dibolehkan karena darurat. Yang kedua karena ada manfaat. Ya. Cuman ini bisa dibantah. Pada akhirnya Ustaz Firanda juga sini membantah itu sih sebenarnya. Cuman ya mau nggak mau harus disampaikan. Namanya ya dan itu udah dengan dalil yang nanti Anda coba lihat ya. Jadi maksudnya bagi kita ya, terutama melihat kuatnya haramnya nusrah model sihir pakai sihir ya, mengetahui informasi yang ada ulama yang membolehkan bahkan nggak sedikit itu jadi apa ya, jadi informasi ya. Ya pertama kita nggak begitu ngegas ya kan bagi orang-orang, tapi jangan juga dimunculkan sehingga nanti orang bermudah-mudah, nanti malah makin, apalagi kalau didengar sama para penyihir makin punya dalil ya, karena pada banyak syaratnya dan mungkin beda prakteknya. Sihir dengan sihirnya itu enggak yang ya, katakanlah itu, makanya tadi Ana nemuin kasusnya itu di keluarga Ana sendiri yang sebenarnya ya gimana ya, paling ya jadi sekali datang sudah dua kali datang, tapi Ana ya karena ya Ana masih pelan-pelan ya, masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan. Cuman memang ya sebatas air yang Anda lihat ya. Tapi memang ciri-cirinya dia tahu ini keluarganya gini gitu ya. Dari siapa kan? Itu kan kita udah belajar kemarin bahwa dia jauh nih orang yang dia bisa ceritain tentang Ana ya. Kan jadinya repot kan. Ya tapi ya itu dia. Ya karena mungkin panik gitu kan dan melihat ini ya Ana udah coba. Nah, jadi ya nanti sebenarnya dibantahnya sebenarnya pada akhirnya sih lebih kuat haram. Nah, kalau tadi masih dua ya, kita masih dua bahas dalil. Kira-kira yang dalil yang mengharamkan, dua dalil tadi udah jelas kan? Pertama, amalus syaitan, ya udah haram. Itu mutlak. Lagi pula nusrohnya juga yang nusroh yang masa jahiliyah yang melawan sihir dengan sihir. Yang kedua, Ibnu Mas'ud bukan sembarang orang, ya kan? Seandainya kita ngikut istihadnya beliau tuh udah aman kan, dan beliau aja selevel beliau mengharamkan. Nah, dalil yang membolehkan itu ya, yang membolehkan atau bukan membolehkan dalam artian mubah ya. Jadi memubahkan itu diantaranya memang
mayoritas mazhab Hambali, bahkan itu pendapat resmi ya mazhab Hambali ya. Pendapat resmi mereka ya dalam kitab-kitab yang memang kalau kita belajar mazhab Hambalinya runut, kemudian sampai kitab-kitab induk dan kan di mazhab itu ada pendapat resmi ya, itu memang boleh ya, tidak sampai haram karena dua alasan tadi, bermanfaat dan darurat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki ya, Hanafi itu mengharamkan. Nah, dalil yang membolehkan itu adalah ya tadi, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu menghalalkan yang tadinya dilarang. Itu satu yang dipakai. Sebenarnya nanti bisa dibantah. Ya, tapi ini sekedar tahu ya. Jadi maksudnya enggak kaget. Ya, awalnya Anda juga baru tahu ya belakangan ini. Kemudian yang kedua, sikap Imam Ahmad. Imam Ahmad yang punya mazhab ya sebagai tokoh di mazhab Hambali, sikapnya juga abstain. Jadi waktu itu ada yang datang ke beliau ya, kemudian bilang, wahai Imam Ahmad ya, bahwa ya ditanya ada seorang yang mengaku dia bisa menghilangkan sihir. Kemudian Imam Ahmad nggak mau jawab, maksudnya berpaling gitu, dia menjauh gitu. Padahal kalau gitu kan kalau memang jelas haram, harusnya langsung dibilang haram lah, apalagi tokoh begitu kan, sekali ngomong kan didengar, tapi enggak. Kemudian dijelasin lagi, orang ini bisa ngilangin air dari baskom, maksudnya dari wadah. Jadi itu gimana? Secara logika nggak bisa kan? Pasti dibantu jin. Tapi dia bilang aku nggak tahu, nggak mau jawab Imam Ahmad. Ya, kemudian ditanya lagi, apakah orang model begini boleh saya datangi? Maksudnya dalam rangka mengobati sihir dengan sihir, karena orang ini datang mengaku bisa menghilangkan sihir, gitu. Ya, caranya tapi dengan sihir, gitu kan? Apakah orang ini boleh datangi? Kemudian kata Imam Ahmad, ma'adri mahada. Aku nggak tahu, nggak mau jawab, gitu. Itu dalil yang kedua. Ya, maksudnya yang dipakai ya dalil perbuatan Imam Ahmadnya kan. Kemudian yang ketiga, kisah Aisyah yang disihir. Nah, ini baru pakai asar lah. Kan kalau tadi kan ya anggaplah Imam Ahmad bisa salah gitu kan, atau yang lain. Nah, yang ketiga itu dalil ketika Aisyah disihir. Jadi singkat cerita, Aisyah itu disihir sama budaknya. Budaknya ini mudabbar. Budak mudabbar itu budak yang kalau majikannya mati itu otomatis bebas. Lah si budak ini pengen cepet bebas. Akhirnya dia sihir Aisyah. Aisyah nggak tahu yang nyihir itu budaknya, nggak tahu. Sampai akhirnya Aisyah punya keluarga, ya, dalam asar yang panjang itu datang dari daerah Pakistan, Sind, ya. Kemudian orang tersebut bilang ke Aisyah bahwasanya ini saudaranya penyihir ya, maksudnya dia bahwasanya yang engkau disihir sama budakmu, dan Aisyah percaya. Aisyah percaya. Kemudian karena percaya, Aisyah nanya ke budak mudabbar itu, ke budaknya sendiri. Wahai ya budak, kemudian apa kamu menyihir aku? Ya, iya, karena saya mau bebas. Akhirnya budak itu dijual ke satu orang yang kalau punya budak tuh budaknya disiksa. Jadi Aisyah itu dia jual. Jadi tapi sihirnya masih ada. Akhirnya sampai ketika Aisyah mimpi ya, kemudian suruh mandi ya sampai tiga sumur ya, dari 3 sumur. Ini hadis asar yang panjang. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya pertama Aisyah nggak mengingkari orang Pakistan tadi, orang Sind tadi. Padahal bahkan percaya. Buktinya apa? Dia tanya. Dia tanya. Padahal orang Pakistan ini nggak pernah tahu dari mana ya? Dia datang dari luar ya, kok bisa tahu yang nyihir si budak itu? Padahal orang Sind itu penyihir. Ya, karena dia mengetahui bahwa yang menyihir Aisyah itu adalah budaknya. Sementara ya tidak ada orang yang ngasih tahu yang lain. Ya, jadi itu yang dipakai banget sama mazhab Hambali yang akhirnya nusroh itu nggak sampai derajat haram. Ya, jadi khilafnya itu tadi ya. Dari sisi dalil, kalau yang mengharamkan lebih kuat pakai dalil jelas ya, hadis ya. Kalau dalil yang membolehkan lebih kepada kaidah fiqhiyah ya. Satu yang darurat,
itu boleh dilakukan ya, untuk menghilangkan yang kondisi darurat itu dibolehkan untuk melakukan hal yang mahzurat, dan ini sebenarnya jadinya kalau kaidah fikih kan jadinya ini ya apa, tarik ulur. Kapan orang tersebut darurat? Ya mungkin sihir yang sampai mau bikin orang mati gitu kan. Ya kalau yang hadis yang lain tuh yang wanita dia datang ya. Kalau aku lagi kambuh ya, kemudian nanti aurat aku terbuka gitu. Terus ditanya dikasih pilihan sama Nabi, mau aku doakan sembuh apa sabar tapi masuk surga, ya kan? Jadi itu orang disihir. Jadi ada wanita di zaman Nabi, sahabat berarti kan dia, datang ke Nabi, dia sakit mengeluhkan kalau ayan. Ini sebenarnya disihir. Dia di syarah-syarah hadis tersebut dia tuh disihir. Kemudian dikasih opsi, ya, mau saya doakan tapi sembuh atau sabar surga. Akhirnya dia pinter. Maksudnya pinter dalam artian yang memang kelasnya sahabat. Saya sabar, tapi doakan ketika aku kambuh jangan aurat saya terbuka. Ya akhir sabar. Jadi sabar dengan kondisi disihir. Kondisi disihir. Dan itu pahalanya besar. Ini namanya dizolimi ya. Orang disihir itu kan kita dizolimi. Nah dari situ memang ya bahwa ya sedarurat apa itu jadinya parameternya nggak baku ya. Padahal itu udah darurat banget kan, sampai datang ke Nabi ya. Tapi kok Nabi nggak nyuruh untuk ya udah yang bisa ngilangin sihir siapa kayak mau pakai cara apa gitu kan. Inti itu menghilangkan. Jadi bukan kalau pembahasan bab sebelumnya itu melakukan sihir ganggu orang. Tapi ini tuh melakukan sihir untuk bikin netral gitu, bikin nyembuhin, bahkan ya menolong orang. Nah, di situ yang jadinya sehingga para ulama juga ada yang sampai membolehkan, tapi nggak sampai derajat sunnah atau yang lain. Ya. Itu sihir. Cuman menghilangkannya itu namanya nusrah. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau itu, kalau dibalik yang namanya leak gimana? Kenapa tuh? Anda nggak ngerti. Dia ini orang. Terus? Bisa berubah-ubah sihir. Oh iya. Ya kalau melakukannya nggak ragu lagi ya. Cuman maksudnya yang dibahas ini adalah melakukan itu untuk melawan yang lain gitu, sehingga orang yang tadinya tersihir jadinya sembuh gitu. Itu. Sihir lawan sihir banyak sekali. Ya lawan-lawannya ya. Ya memang itu. Yang ada habisnya sih memang kayak gitu. Maksudnya kan apakah termasuk yang bisa dikategorikan banyak dalil? Nah itu makanya sebenarnya bantahannya tuh lebih banyak daripada dalil sebenarnya. Jadi bantahannya tadi ya, kalaupun itu boleh, makanya ini kan kita ngarahnya ke yang mengharamkan ya. Kita arahnya ini juga lebih condong pada yang mengharamkan. Pertama, kalaupun boleh, maka dia akan berobat dengan cara yang haram. Ya, pertama kan berobat tuh ceritanya, ya kan? Yang kedua, ya dia tadi itu akan ngebuka pintu-pintu nanti ya dukun-dukun itu jadi makin eksis, ya kan? Karena ada bolehnya ini, ya kan? Kemudian nanti orang yang melakukan itu dia akan terjerumus pada hal-hal yang kita udah jelas, bahkan sampai ada yang memvonisnya keluar dari Islam kan, membenarkan penyihir dan yang lain-lain. Jadi memang timbangannya tuh banyak banget yang akhirnya sebenarnya beratnya kepada ke arah haram, gitu ya, kepada arah haram, gitu ya. Sebenarnya pendapat boleh ini cocok dikeluarin kepada orang yang bertobat. Sebenarnya, maksudnya dalam artian orang yang sudah terlanjur melakukan, tapi dia udah paham bahwa nggak boleh. Ya tapi mungkin dia masih khawatir gitu ya. Ya sehingga ya dikasih tahu bahwa sebenarnya gini, cuman memang tetap yang lebih kuat adalah yang haram. Karena memang kita nggak bisa memungkiri dan toh sudah tertulis ya di buku-buku para ulama gitu ya. Bahkan mayoritas juga ya di sisi ini memang boleh gitu ya. Dengan catatan ya tadi sih sebenarnya bermanfaatnya itu tuh sebermanfaat apa, dan daruratnya itu darurat yang kayak gimana, itu yang bagi orang beda-beda. Makanya
lebih aman seperti itu ya. Nah kemudian tadi ya, pertama berobatnya jadi pakai hal yang haram. Kemudian perkara yang haram itu boleh dilakukan dengan ya dalam situasi darurat ya. Jika sesuatu yang terlarang tersebut dipastikan dapat menyelamatkan seorang dari suatu darurat tersebut, maka boleh. Nah sekarang pertanyaannya, ada yang enggak yang ngejamin? Ya, ada enggak yang ngejamin 100%? Kalau bisa dijamin, Ana akan bilang boleh, tapi enggak ada yang ngejamin. Malah realitanya lebih parah. Ya, ini sihir. Dan ini jadi pas ada berobat medis tuh banyak yang cerita-cerita juga bahwa udah dibawa kemana-mana nih orang pinter gitu kan. Tapi bukan tambah pinter ya, maksudnya tambah bener makin parah. Itu bukti bahwa sebenarnya nggak ada jaminan. Gambling ya. Kecuali ada jaminan, ya kan? Hah? Yang mananya nih? Yang kalau dia tersihir terus lakukan nusroh? Ya itu tadi, kalau misalnya yang pendapatnya boleh, yang enggak ya mubah aja, mubah. Cuman kalau bagi mungkin orang sekitarnya gitu ya, orang yang nganterin, bahkan penyihirnya yang dia makin nggak bisa tobat tuh si penyihirnya, karena banyak orang yang datang gitu kan. Ya intinya memang arahnya lebih kepada haram gitu ya, seperti itu. Jadi nusrah dengan sihir itu jadi nggak bisa dibilang darurat sebenarnya, karena masih ada alternatif lain, yaitu apa? Ruqyah syariah. Seandainya nggak ada tuh baru udah bilang boleh, tapi kan ada, belum dicoba aja ruqyah syariahnya ya. Makan berdarah tuh muntah langsung kan, keluar jinnya gitu kan, dan lain-lain ya. Nah itu kurang lebih ya, karena ini juga menarik ya, karena memang ya terutama sih buat Ana ya, karena Ana mengalami sendiri ya. Mudah-mudahan kita ya sering-sering doa pagi petang gitu ya, dan ruqyah mandiri. Sampai sini dulu, nanti insya Allah dilanjutkan. Sekarang kalau ada pertanyaan. Sepertinya udah nggak ada sih, sepertinya. Jadi memang, budak masih ada. Budak itu kan bahkan masih ada perang kan. Makanya perang ada, budak nambah. Cuman Islam itu nggak mau mempertahankan budak dengan adanya syariat bebaskan budak. Sampai semua budak di muka bumi ini nol, ya nggak ada budak. Sampai ada perang lagi. Ya kayak gitu. Dan budak-budak kan dulu sebelum Nabi diutus juga udah ada budak-budak dari perang-perang antar kabilah ya. Kayak gitu. Iya. Iya, budak itu kan sama dengan pembantu sebetulnya. Kalau kayak saya dengarkan kajian-kajian itu begitu. Ya sebenarnya kalau definisinya itu sih ini mesti kalau pembantu lebih kepada pekerjaan kalau sekarang. Kalau budak dalam bahasa syariat itu benar-benar hasil, dia tuh ghanimah ya, dia tuh hasil konsekuensi kalah perang sebenarnya. Dan yang jadi budak itu yang pihak dikalahkan. Kenapa? Ya, atau misalnya kita menaklukkan gitu ya, waktu dulu ya orang Islam itu para orang-orang terdahulu menaklukkan satu negeri. Kenapa dijadikan budak, bukan dibunuh atau yang lain? Kalau mau hidup tapi jadi budak, itu menunjukkan ya dia memang ya karena sebab mereka nggak mau beriman gitu. Jadi posisinya itu jadi rendah, setengah kan derajatnya hilang. Gitu. Ya itu sih makanya ya itu. Pemikiran itu mungkin masih dipakai sama orang-orang yang mungkin di Arab sana gitu ya, yang dari dulunya memang ada budak kayak TKI, jadinya dianggapnya diperlakukan seperti itu, padahal udah nggak ada seperti itu. Wallahualam. Sampai ada ini lagi. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi setengah sedikit lagi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.